Bab 82. Pertemuan di tengah badai. Ah Jing berdiri di belakang Yan Sun, jantungnya berdebar kencang. Dalam hati ia bergumam, "Yang mulia, kita di wilayah mereka. Bisakah Anda sedikit menahan diri?" Pertempuran sengit berkecamuk. Menjelang tengah malam, pasukan Quan Rong berhasil menerobos dari arah barat laut. Yuan Yue dan Yan Sun pun memulai pengejaran gila-gilaan. Setelah 4 jam, panah kembali menancap di bahu kiri Yan Sun, sementara Yuan Yue juga terluka di bahunya. Tiba-tiba, suara derap kuda terdengar dari barat daya. Sebelum mereka sempat mengirim pengintai, kelompok penyusup itu sudah terlibat pertempuran dengan pasukan Quan Rong. Dengan pengepungan ini, pasukan Quan Rong akhirnya musnah. Perkemahan pusat direbut oleh kelompok penyusup itu. Yuan Yue murka. Ia meninggalkan Yan Sun dan bergegas untuk melihat siapa yang berani mencuri mangsanya. Namun, ia terkejut melihat seorang perwira wanita yang dikenalnya sedang memeriksa rampasan perang di garis depan. Wanita itu melihat Yuan Yue, berkata, "Dia adalah Han suku Quan Rong. Saat aku tiba, dia sudah bunuh diri." Yuan Yue benar-benar tercengang. Dengan pakaian berlumuran darah, ia menatap istrinya, bertanya dengan nada aneh, "Mengapa kamu datang?" Chu Qiao mengangkat alisnya, menatapnya seolah itu adalah fakta yang jelas. "Pingan datang menemuiku tengah malam untuk memberitahu bahwa kamu pergi berperang. Bagaimana mungkin aku tidak datang?" Pada saat itu, derap kuda terdengar dari belakang. Sosok Yan Sun perlahan muncul dari kegelapan. Baju besinya yang hitam pekat tampak rusak di banyak tempat, dan wajahnya sangat pucat, namun ia tetap berdiri tegak. Berdiri di samping Yuan Yue, ia diterangi oleh obor-obor. Namun, seolah semua api tak mampu menerangi kegelapan yang menyelimutinya. Ia hanya menatap Chu Qiao dengan wajah yang sangat tenang, tanpa emosi. Namun, mata yang tampak seperti lautan malam itu dipenuhi arus bawah yang tak terlihat. Berbeda dengan Yuan Yue yang memimpin pasukan besar, luka Yan Sun lebih serius karena ia hanya memimpin 3.000 kavaleri elit. Hingga saat ini, ada banyak luka, besar dan kecil, di tubuhnya. Di bahunya, panah patah masih menancap dan berdarah. Namun, ia tampak sama sekali tidak merasakannya. Di tengah hiruk-pikuk latar belakang, tentara memarahi mayat Quan Rong, erangan orang terluka, dan derak obor, mereka dikelilingi oleh berbagai suara. Namun, mereka tampaknya sama sekali tidak menyadari sekeliling, hanya saling menatap mata. Tatapan mereka bertemu, memicu percikan api yang akhirnya berubah menjadi kobaran. Luka lama, jalan berbeda. Singer, Yuan Yue tiba-tiba berkata, melompat turun dari kudanya dengan tenang. "Aku akan memeriksa korban. Kaisar yang terluka, kamu harus mencari seseorang untuk merawatnya." Setelah berkata begitu, ia berbalik, meninggalkan istrinya sendirian di tundra gelap bersama pria yang terlalu dekat dengannya. Untuk waktu yang sangat lama, Chu Qiao tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu Yan Sun setelah pertempuran Huolei. Kali ini, mereka tidak dipisahkan oleh formasi militer besar atau lautan pedang. Mereka hanya berhadapan begitu saja. Berhadapan langsung, bertatap muka. Selama salah satu dari mereka mengangkat kepala, mereka bisa melihat wajah masing-masing, bahkan mendengar detak jantung masing-masing. Saat itu, dunia dalam pikiran mereka seolah terbalik. Kata-kata apapun tampak tak berarti dibandingkan dengan apa yang mereka rasakan. Perasaan sunyi meliputi mereka, karena mereka bukan lagi orang yang dulu, bukan lagi orang yang paling dikenal satu sama lain. Waktu benar-benar adalah bentuk perubahan yang paling kejam. Yan Sun duduk di atas kudanya, menatapnya, tatapannya sama sekali tidak terpengaruh. Banyak orang berlalu lalang di sekitarnya. Api obor berkedip-kedip, membuat orang-orang yang lewat tampak bersinar redup. Sepasang alis dan mata itu masih sama. Wajah itu masih sama. Namun, orang itu bukan lagi orang yang telah mereka sumpahi untuk bersama selamanya.
Apakah mungkin bagi seseorang untuk memahami kesedihan di dalam diri mereka? Mungkin ya, mungkin tidak. Kata-kata sama sekali tidak berarti. Sama seperti daun merah tua di musim gugur, seindah apapun, mustahil mencegahnya layu. Langit hitam, tanah putih. Itu adalah tanah yang sama, langit yang sama, tempat yang sama yang mereka impikan. Namun, entah mengapa, mereka merasa sulit untuk melakukan percakapan sederhana. Yan Sun menatap Chu Qiao. Ada api besar yang mulai menyala di belakangnya. Dia seperti dewa di altar dengan kesucian yang tampaknya tak pernah bisa ia capai. Tiba-tiba ia teringat kembali bagaimana beberapa tahun lalu, pada malam bersalju itu, di penjara yang gelap gulita, mereka mengulurkan tangan melalui celah dinding dan berpegangan erat satu sama lain. Mungkin mereka seperti dua benih yang bertahan melewati musim dingin bersama, saling mengandalkan kehangatan, menunggu datangnya musim semi. Namun, ketika musim semi akhirnya tiba, saat mereka saling membantu keluar dari tanah, mereka menyadari bahwa tanah tidak mampu memberi mereka berdua nutrisi. Karena itu, mereka pun terhanyut ke jalan masing-masing. Jalan yang berbeda. Yan Sun tiba-tiba merasa lelah. Hatinya membeku seperti lapisan es di atas gunung di Yanbei. Setelah bertahun-tahun, tak peduli situasi apa yang dihadapinya, ia tak pernah merasa begitu lelah. Ia berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk pergi. Setelah itu, ia berbalik dan mulai berjalan pergi. Namun, pada saat ini, sebuah suara hangat terdengar dari belakangnya, Yan Sun. Memang, itu adalah suara yang hangat, membawa serta perasaan yang telah hilang selama bertahun-tahun. Seperti air mancur yang mendidih, saat ia mengulurkan tangannya yang dingin ke dalam air mancur, ia merasakan kehangatan yang begitu besar hingga ia mulai gemetar. Yan Sun, ia memanggil lagi, Cheng Yuan ada di belakangku, dan aku memperkirakan dia akan segera tiba. Yan Sun tidak mengangguk dan tidak berbicara, hanya memegang kendali kudanya, tidak bergerak seperti patung. Kamu terluka, mari kita obati lukamu, oke? Ia perlahan berjalan ke sisinya hingga ia berada di depannya, mengulurkan tangannya dan menarik kendali kudanya. Ia dengan keras kepala bertanya, baiklah. Yan Sun tiba-tiba merasa sedikit getir. Sepertinya sejak muda, dialah yang selalu lebih berani. Beberapa dokter yang membawa perlengkapan obat berlari menghampiri, berdiri di belakangnya dengan kepala tertunduk. Ia tidak berbicara, dan membiarkan para dokter itu mengobati lukanya. Ketika panah dicabut, ia bahkan tidak bergeming. Setelah sekitar 1 jam, para dokter akhirnya pergi, berlumuran keringat. Namun, ia berjalan mendekat, dan menyerahkan panah berdarah itu kepadanya. Pada saat ini, hati Yan Sun tampak sakit saat ia mengerutkan kening. Akhirnya, ia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Ia dengan santai berkata, musuh sudah mati. Tidak perlu menyimpan ini. Memang, seluruh tim orang Quan Rong ini dimusnahkan. Bahkan Han mereka sudah mati. Musuh apa yang tersisa? Itulah kebiasaannya selama bertahun-tahun. Ia akan menyimpan semua senjata yang berhasil melukainya. Hanya sampai ia berhasil membalas dendam, ia akhirnya menghancurkan senjata-senjata itu. Sepertinya itu belum terlupakan. Bahkan jika seseorang mencoba untuk tidak memikirkannya, pada akhirnya waktu akan mengukir pengalaman tertentu ke dalam jiwa seseorang. Setelah berdiri di sana untuk waktu yang tidak ditentukan, angin bertiup dari jauh, membawa serta aroma khas dataran tinggi Yanbei. Yan Sun diam-diam mengangkat kepalanya dan menatap Chu Qiao yang ada di depannya. Mereka begitu dekat, tetapi ia tidak akan pernah bisa melintasi jarak itu lagi. Ia bisa membuat seluruh dunia bersujud di hadapannya, dan pedangnya bisa menaklukkan tanah manapun di dunia ini. Selama ia menginginkannya, ia bisa menghancurkan apapun. Namun hanya ketika berhadapan dengannya ia tidak dapat melakukan apapun. Penyesalan yang terkubur. Emosi tertentu, yang disebut dengan nama ejekan diri, muncul dari hatinya. Yan Sun ingin tertawa,
tetapi bibirnya hanya menghasilkan senyum dingin. Ia tiba-tiba membalikkan badannya. Sosoknya tampak seperti pohon pinus yang menjulang tinggi, sombong dan kesepian, tetapi tampaknya ia mampu mendorong surga terpisah. Begitu saja, ia melangkah pergi. Dengan langkah berat, tetapi ia berjalan semakin cepat dan semakin cepat. Yan Sun, hati-hati, seseorang memanggil di belakangnya. Siapa yang berbicara? Siapa yang ia panggil? Yan Sun, Yan Sun, Yan Sun. Pada saat itu, rasanya seolah-olah ia menghidupkan kembali malam itu ketika jari kelingkingnya dipotong oleh Wei Jing, dan ia meneriakkan namanya berulang-ulang dalam kesedihan di kegelapan malam. Yan Sun, Yan Sun, Yan Sun. Tidak ada yang memanggilnya seperti itu lagi. Ia menjadi Yang Mulia, Kaisar, Yang Mulia Kaisar, penguasa negeri ini, tetapi ia telah kehilangan namanya sendiri. Yan Sun, apakah kamu masih ada? Kau telah mendapatkan segalanya, tetapi apa yang telah kau hilangkan? Apakah kau benar-benar bahagia sekarang? Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Menjadi bahagia bukanlah segalanya dalam hidup. Ada beberapa hal yang bahkan jika kau lakukan, kau mungkin tidak bahagia. Namun ada beberapa hal yang jika kau tidak lakukan, kau pasti tidak akan bahagia. Setidaknya, aku mendapatkan apa yang aku inginkan, bukan? Langkahnya semakin cepat, lebih mantap. Tulang punggungnya lebih tegak dari sebelumnya saat ia memegang kendali dan melompat ke atas kuda dengan cekatan. Tidak mengatakan apa-apa, tidak melihat apa-apa. Hatinya yang berlapis besi akhirnya tertembus, jadi ia harus pergi sekarang. Segera, harus. Saat ini juga. Beban kenangan itu menyerbunya. Kenangan-kenangan yang telah disegel di kepalanya selama bertahun-tahun merayap di dalam hatinya seperti pohon-pohon busuk. Ia ingin menekan, melarikan diri, dan melarikan diri dari semua emosi yang membuatnya jijik. Kelemahan, kesedihan, penyesalan, keraguan. Ada banyak emosi yang seharusnya tidak memiliki tempat di dalam hatinya. Namun, ketika ia meninggalkan semuanya di dalam debu, sebuah kata muncul di dalam hatinya, paru-parunya, tenggorokannya, mulutnya. Kata-kata itu mengetuk pita suaranya, dan ia hampir mengeluarkan suara itu beberapa kali. Ia mengerutkan kening erat saat ia mengatupkan giginya seperti serigala, matanya benar-benar merah. Namun, suara hatinya berbicara tak terkendali di dadanya saat gema dan gaung di dadanya semua berubah menjadi kata itu. Ahcu, 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 ahcu. Tidak seorang pun bisa mengerti, dan tidak seorang pun akan tahu. Hanya dia sendiri yang akan tahu. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah menyegel kata-kata itu kembali ke kedalaman hatinya. Benar. Semuanya telah berakhir. Berhenti berpikir, berhenti melihat, berhenti merasa nostalgia. Pergi, tinggalkan. Akhir sebuah kisah. Semuanya telah berakhir. Semuanya telah lenyap bersama tekadmu. Semua kenangan pada akhirnya akan lenyap menjadi debu. Semua yang ada di masa lalu akan kau lupakan, dan berubah menjadi abu yang tak berarti. Semuanya baik-baik saja. Aku adalah Kaisar Yan Agung. Aku adalah penguasa mereka. Aku memerintah semua negeri ini. Aku memperoleh apa yang kuinginkan. Dengan langkah kaki kuda menginjak tundra yang dingin, terdengar suara derap-derap renyah saat banyak kepingan salju kecil beterbangan turun, menghilang bersama sosok yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Dengan cahaya yang berkilauan, bendera kuning keemasan berkibar tinggi di langit dengan elang hitam pekat yang melebarkan sayapnya dengan ganas. Itulah pasukannya, anak buahnya, dunianya. Seperti rantai emas, ia dirantai ke posisi di mana ia dilarang untuk ragu-ragu atau bimbang. Pada akhirnya, ia adalah Kaisar Kekaisaran Yan Agung. Duduk di singgasananya yang dibangun di atas hati nuraninya, darah, dan tulangnya, ia tidak punya hak untuk kembali. Karena itu, ia menegakkan punggungnya dan terus berjalan menyusuri jalan ini tanpa berbalik. Ia tetap teguh dan pantang menyerah.
Tatapannya tajam seperti pisau, seperti seluruh kepribadiannya, tegas dan pantang menyerah terhadap tantangan apapun. Pada saat itu, Chu Qiao berdiri di tengah salju dan angin, memperhatikan sosok Yan Sun yang menghilang. Ia tiba-tiba mengerti sesuatu. Di sampingnya, ada obor yang tak terhitung jumlahnya, bawahan yang tak terhitung jumlahnya, dan pelayan, tetapi ia tampak sangat kesepian. Mungkin ia benar-benar tidak dapat memahaminya. Kebencian seperti itu, penghinaan karena jatuh dari surga ke neraka. Rasa sakit yang menggerogoti hatinya selama 8 tahun penuh. Meskipun ia berada di sisinya, ia tidak dapat menghilangkan rasa sakit seperti itu untuknya. Sekarang setelah ia memikirkannya, bagi dua orang yang telah saling membantu di sepanjang jalan, bersumpah untuk tidak pernah berpisah, untuk mencapai keadaan seperti ini seperti hari ini, bukankah ia salah? Ia telah berkata untuk tidak pernah bersembunyi dari satu sama lain, tidak pernah berbohong satu sama lain, untuk memperlakukan satu sama lain dengan tulus, dan tidak pernah meragukan satu sama lain. Tetapi apakah ia benar-benar mencapainya? Tidak, ia belum melakukannya. Kesabarannya dan penghindarannya terhadap masalah-masalah akhirnya membuatnya semakin jauh melangkah di jalan itu. Apakah kepribadian yang menentukan segalanya? Ini adalah takdirnya. Itu hanya alasan. Sementara ia berubah dan terombang-ambing, apakah ia mencoba yang terbaik untuk menghentikannya atau membalikkan situasi? Apakah ia secara resmi mengeluh kepadanya, mengungkapkan perasaannya? Ia tidak melakukannya. Ia hanya menunggu semuanya selesai sebelum menyalahkan semuanya padanya tanpa melakukan upaya apapun untuk mencegahnya. Ia berasal dari dunia yang berbeda, dan sebagai hasilnya, ia menerima begitu saja keyakinannya. Namun ia tidak tahu bahwa beberapa hal di dunia ini memerlukan pemeliharaan terus-menerus. Pada akhirnya, mereka masih terlalu muda dan tidak mengerti apa itu cinta, dan tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana melindungi cinta itu. Mereka dengan keras kepala dan naif percaya bahwa mereka tahu apa yang terbaik untuk satu sama lain dan diam-diam melakukannya. Namun, mereka tidak mengerti bahwa apapun tantangan yang mereka hadapi, yang benar-benar menghancurkan cinta mereka adalah kenyataan bahwa mereka lupa berkomunikasi.